Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Tim DVI Polda Jawa Timur Kamis sore kembali mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya bangunan pondok pesantren di Buduran, Sidoarjo. Hingga saat ini total sudah ada 48 jenazah yang telah teridentifikasi. 8 jenazah dapat diidentifikasi tim DVI melalui pencocokan data antemortem dan postmortem, di antaranya properti korban dan catatan medis. Hingga Kamis sore tercatat telah ada 48 kantong jenazah yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Sisanya masih ada 17 kantong jenazah yang masih dalam proses. Seluruh korban teridentifikasi langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 8 kantong jenazah yang terdiri dari 8 jenazah dan 8 kantong jenazah cocok atau match dengan 8 nomor antemortem. Dari 67 kantong jenazah yang kami terima, itu sebanyak body part-nya ya. Body part-nya itu kalau yang terpisah itu 6. Yang satu body ditambah body part. Cuman hitungannya tetap 67. Nah gitu. Kemudian sampai detik ini yang sudah korban teridentifikasi itu 48. 8 jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes di Buduran, Sidoarjo yang berhasil teridentifikasi Kamis malam langsung diserahkan ke pihak keluarga. 8 jenazah terdiri dari 2 korban asal Sidoarjo, 3 asal Surabaya, dan masing-masing 1 korban asal Bogor, Pasuruan, serta Bangkalan, Jawa Timur. Dengan teridentifikasinya 8 jenazah, kini sudah ada 48 jenazah yang sudah teridentifikasi. Sementara masih ada sekitar 17 kantong jenazah yang saat ini masih dalam proses identifikasi tim DVI Polda Jawa Timur. Dan bagaimana saudara informasi terkini terkait dengan identifikasi jenazah korban Ponpes Buduran Sidoarjo yang ambruk, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Mahendra Tri Ginanjar di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya. Selamat pagi Kika, bagaimana dengan perkembangan proses identifikasi 17 kantong jenazah di sana? Sudahkah ada hasil terbaru? Ya, Bremana dan juga saudara, hasil terbaru sudah diumumkan pada malam hari tadi, yang mana ini disampaikan oleh Kabidokes Polda Jawa Timur bahwa ada 8 jenazah yang telah teridentifikasi sehingga kalau di total dari jumlah sebelumnya yaitu sebanyak 48 jenazah telah teridentifikasi. Saat ini fokus utama dari petugas tim DVI Polda Jawa Timur adalah melakukan proses identifikasi terhadap 17 kantong jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yang mana untuk melakukan proses identifikasi ini telah dikumpulkan sejumlah data, baik itu tes data DNA seperti itu yang juga sudah diberikan atau sudah diserahkan ke Pusdokes Mabes Polri untuk kemudian melakukan pencocokan DNA dari korban beserta dengan anggota keluarga kandung. Sementara itu untuk metode lain yang juga kemudian digunakan yaitu metode postmortem dan juga antemortem, data-data selama korban masih hidup ini yang juga kemudian digunakan untuk melakukan proses identifikasi terhadap 17 kantong jenazah yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Sehingga jika ditotal dari hari pertama dari Jumat pekan lalu ada 67 kantong jenazah yang telah diserahkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, 48 diantaranya telah teridentifikasi dan yang saat ini sedang menanti untuk proses identifikasi yaitu sebanyak 17 kantong jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Demikian Bremana. Oke, masih ada 17 yang masih diproses untuk identifikasi. Sementara kalau untuk penyelidikan polisi atas ambruknya bangunan ini seperti apa Kika perkembangannya? Kemarin juga telah disampaikan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham yang menyatakan bahwa untuk proses hukum saat ini sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, yang mana dari proses ini juga sudah dilakukan sejak awal pekan ini, yang juga kemudian diawali dengan
untuk gelar perkara seperti itu, sejumlah barang bukti ini juga kemudian telah dikumpulkan seperti itu dan juga pemeriksaan saksi ini juga telah dilakukan terhadap 17 orang. Di antaranya ini adalah dari pengelola pondok pesantren, lalu pekerja bangunan dan juga saksi mata yang ada pada saat terjadinya peristiwa ambruknya bagian dari musola pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Keterangan dari saksi inilah yang juga kemudian lalu juga ditambah dengan gelar perkara ini yang juga kemudian menentukan dari proses penyelidikan naik ke proses atau tahapan dari penyidikan di Polda Jawa Timur, yang mana kemarin juga setelah disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur untuk proses ini tidak akan ada pandang bulu seperti itu. Artinya untuk bagaimana nantinya proses pemanggilan saksi dan juga penetapan hukum terhadap kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur ini tidak akan pandang bulu dan melepaskan sejumlah status yang juga kemudian melekat untuk kemudian kebutuhan dari pemeriksaan yang juga kemudian saat ini masih dilakukan. Sementara itu untuk jeratan hukum ini juga kemudian dari pihak Polda Jawa Timur meminta pendapat dari sejumlah ahli, diantaranya adalah ahli hukum pidana, lalu juga ahli dari bangunan, lalu juga ahli teknik sipil, serta juga kemudian dari Ditreskrimum Polda Jawa Timur dan juga tim gabungan dari Polresta Sidoarjo untuk juga kemudian menentukan apa jeratan hukum yang juga nantinya akan disangsikan seperti itu dalam kasus pidana ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur, yang mana ada 2 jeratan hukum untuk pihak yang terbukti lalai. Di antaranya adalah pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Sementara untuk jeratan hukum yang kedua yaitu pasal 46 ayat 3 dan pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan aturan digunakan untuk menelusuri pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan keamanan lingkungan. Jadi 2 jeratan hukum ini nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah hukum selanjutnya terkait dengan kasus yaitu robohnya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Saudara, robohnya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi catatan penting tidak hanya di wilayah Sidoarjo saja tetapi juga menjadi atensi nasional. Kemarin juga Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus karena memang jika dilihat sepanjang tahun ini jumlah korban dari bencana atau bencana nasional yang ada di Indonesia di sepanjang tahun 2025 ini dengan jumlah korban terbanyak yaitu terjadi di peristiwa ini, sehingga ini menjadi catatan penting untuk pelaksanaan dan juga penindakan hukum, upaya hukum selanjutnya untuk juga kemudian mengungkap dari kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo. Kita akan masih menantikan bersama Bremana dan juga saudara bagaimana untuk tahapan proses penyelidikan, apakah ada sanksi pidana seperti itu yang juga kemudian nanti akan diterapkan dalam pengungkapan kasus ambruknya pondok pesantren Al-Qauzini Sidoarjo, Jawa Timur. Demikian. Baik, kasus sudah naik ke penyidikan, ada 17 saksi yang diperiksa. Terima kasih Kika Madona dan juga juru kamera Mahendra Tri Ginanjar dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya. Selamat bertugas kembali.